Dan di situ dalam suasana air kaca itu memang penghuninya itu seorang putri, tapi dijaga oleh ular. Jinnya itu jin moronya itu ular. Tiba-tiba timbul ketakutan dalam diri saya. Saya baru pernah merasa takut itu. Kayak saya mau dibunuh begitu, kayak ya hantu atau moro, begitu. Pokoknya saya perasaan terlalu kuat mistiknya mungkin. Iya, mungkin itu. Jadi saya tiba-tiba rasa takut. Sebagai manusia saya rasa takut. Pada saat kita mau bergerak, sekitar 20 meter di pantai situ ada 3 senter. Satu senter besar, satu sedang, satu kecil. Ya, sekitar 20 meter. Mereka senter kita. Ya saya sambil, ini jamaah-jamaah itu sudah di sana, jangan pergi dulu, kita nanti sama-sama. Artinya sama-sama. Padahal saya sampaikan seperti itu, tidak sampai 5 detik, senternya mati. Orangnya tidak ada. Tapi luar biasa, pada saat kita melakukan proses zikir, itu tiba-tiba cahaya dari pohon itu dia naik sampai ke langit. Cahaya itu cahaya kayak biru seperti tasbih. Tasbih dari Mekah itu kalau ditaruh di gelap itu dia menyala itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jumpa lagi dengan Maria Francisca. Sebelum nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan tamu ataupun narasumber yang akan menceritakan pengalaman spiritualnya di alam terbuka. Yuk kita langsung saja kenalan dengan beliau. Halo Pak, selamat malam. Ya, malam. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Ahmad Kaplale. Oh, dipanggil dengan siapa nih? Panggil Mat saja. Oh, panggil Pak Mat. Oh, ya. Nah, Pak Mat, aktivitas apa nih selama ini di sini? Saya adalah ASN di Pemda Pulau Morotai. Ya. Di dinas mana itu? Di Dinas Kelautan dan Perikanan. Oh, begitu. Sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Oh, iya. Nah, pengalaman spiritual apa yang akan diceritakan kepada pemirsa ini? Dan kapan kejadiannya itu? Di tahun berapa? Iya, terima kasih. Jadi, keunikan saya dalam proses pindah ke Pulau Morotai itu memang agak unik. Jadi, di tahun 2009, akhir itu sekitar bulan November, 1 bulan saya sebelum pindah ke Pulau Morotai itu, saya mengalami suatu peristiwa. Dalam peristiwa mimpi saya itu, malam pertama itu, saya diperlihatkan tentang Pulau Morotai. Di situ saya sementara berjalan dan melihat ada satu tempat. Itu sungai, tetapi airnya tidak mengalir. Tapi di dalam kota Pulau Morotai. Saya tidak tahu itu namanya apa. Apa itu air kaca atau saya tidak tahu. Tetapi di dalam kota itu ada sebuah sungai, tapi airnya tidak mengalir. Nah, dalam mimpi saya itu, saya ketemu dengan seorang wanita, gadis di situ, penghuni di situ, wanita. Nah, kondisi dalam mimpi saya itu tidak salah di hari Jumat saya mau mandi. Saya mendapatkan wanita itu juga sementara baru habis mandi. Nah, lalu saya tanyakan, maaf cewek, tinggal di mana? Nah, dia bilang dia tinggal di depan air kaca itu, rupanya ada rumah-rumah di situ. Tapi waktu itu kan sebelum tahu air kaca. Oke. Setelah itu peristiwa yang kedua, besok malam saya mimpi lagi. Nah, saya mimpi ini agak unik juga. Dalam perjalanan saya di Morotai itu, rupanya di Morotai itu ada Raja Moro darat dan ada Raja Moro laut. Nah, di situ saya dalam perjalanan itu sementara di Morotai itu sementara jalan ketemu dengan 2 wanita. Mereka berhadapan sementara berjalan. Lalu saya ditabrak oleh wanita
Salah satu dari wanita itu. Tasnya jatuh. Tasnya jatuh, saya ambil. Iya. Saya minta maaf, saya bilang saya mohon maaf, saya tidak sengaja untuk tabrak ibu. Dia minta terima kasih, dia bilang tidak masalah, tidak apa-apa. Setelah saya jalan, wanita itu dia ikut, dia kejar. Saya bilang ada apa? Dia bilang, Pak, orang mana, tinggal di mana? Saya jelaskan, saya dari Ambon, toh. Tapi saya ada jalan-jalan, toh. Dia kejar terus. Padahal dia meminta terima kasih bahwa sudah bantu saya angkat tas saya, toh. Padahal unik-uniknya DP itu rupanya dia minta untuk kawin sama saya. Lalu saya tidak mau. Lalu saya tanya, maksudnya ini siapa sebenarnya ini? Dia bilang dia memang seorang janda. Mantan suaminya juga adalah Raja Moro Laut. Tapi karena pada saat perkawinan mereka itu, Raja Moro Laut itu orangnya, karakternya itu kasar, jahat, sehingga mereka pisah. Di akhir perkawinan mereka itu rupanya ditahu bahwa Raja Moro Laut itu tujuan kawin sama Raja Moro Darat punya anak itu hanya untuk mengejar cincin. Karena Raja Moro Darat itu ada memiliki satu buah cincin. Kalau misalnya anak mantunya itu baik, dikasih cincin itu. Nah, kalau misalnya cincin itu digunakan sembarangan, itu bisa bahaya. Karena cincin itu memiliki power atau memiliki kekuatan mistik yang luar biasa. Tapi akhirnya mereka pisah. Anaknya itu suka sama saya, dia mau kawin, dia paksa mau kawin. Saya tidak mau, karena saya bilang di dalam mimpi itu saya sudah punya istri. Oh, begitu. Iya. Kalau belum punya istri, bagaimana nih? Itu kan hanya mimpi toh. Oh, hanya mimpi. Masih dalam mimpi. Oh, begitu ya. Cantik. Manis sekali. Oh, cantik manis sekali. Iya. Oh, begitu. Iya. Selanjutnya? Sebulan kemudian saya melakukan pengurusan pindah ke Morotai. Di Morotai saya pindah bulan November 2009, bulan November. Saya tinggal kos pertama itu di Desa Gotalamo, di keluarga almarhum Imba Kurung. Saya tinggal di situ. Nah, selama 3 bulan saya di situ, baru saya teringat mimpi saya di Ternate itu bulan yang lalu. Saya pernah seperti jalan di tempat yang pernah saya sudah lewati dalam mimpi saya. Nah, akhirnya saya minta teman namanya Rusdi Tanimbar untuk antar saya di satu tempat. Kan saya bilang, saya pernah di Morotai ini saya ada melihat sesuatu tempat sungai, tetapi airnya tidak mengalir. Nah, itu teman saya itu dia bilang kalau di situ disebut dengan air kaca. Lalu saya tanya, air yang jadi kaca? Dia bilang bukan. Oh, sebelumnya Bapak memang tidak tahu itu air kaca itu? Belum tahu. Hanya dalam mimpi saya itu hanya ada suatu sungai di dalam kota kota Morotai. Tapi tidak ada air yang mengalir. Nah, saya tanyakan di teman itu, dia bilang itu air kaca. Saya penasaran. Coba kita sama-sama ke sana. Diantar sampai sana itu tidak salah hari Kamis jam 4 sore itu. Waktu masuk di daerah itu sama persis seperti dalam mimpi. Persis sama dengan seperti saya mimpi itu. Oh, di sini ini baru saya tahu rupanya ini yang disebut air kaca. Iya. Terus setelah datang ke sana, apakah yang wanita tersebut juga muncul? Belum. Oh, belum. Iya, belum. Nah, nanti setelah saya sudah beradaptasi di Morotai, saya sudah kenal sama beberapa teman-teman tetangga di Desa Gotalamo dan sekitarnya, baru saya punya niat untuk membentuk satu jamaah, jamaah zikir. Jamaah zikir, tujuannya itu dalam pembentukan jamaah zikir itu adalah pertama-tama itu untuk menguatkan keimanan. Dan kedua, dengan jamaah zikir itu saya sampaikan ke jamaah-jamaah, sahabat-sahabat saya, bahwa jamaah yang saya bentuk itu agak unik. Kenapa dibilang unik? Iya,
Karena tidak seperti jamaah zikir yang lain. Kalau jamaah zikir yang lain itu kan mereka pada saat zikir itu ada tempat, misalnya zikir di rumah atau di masjid, di tempat yang bagus lah, gitu. Tetapi saya sampaikan bahwa pembentukan jamaah zikir saya itu di alam terbuka. Kemudian di alam terbuka itu juga harus di tempat-tempat, kalian cari tempat yang memang angker. Yang memang angker, atau di mana tempatnya itu ada karamatnya yang tidak bisa dimasuki orang-orang, atau pokoknya atau di tempat-tempat yang jahat yang memang yang sengaja jin itu mengganggu orang-orang itu di mana. Itu saya senang di situ. Seperti menantang begitu? Ya, jadi tujuan saya bentuk itu jamaah zikir di alam bebas itu dengan tujuan adalah untuk silaturahmi dengan makhluk-makhluk astral. Di situ dengan tujuan untuk menetralisir keadaan yang mungkin saya pernah dengar di situ tempat angker. Saya bertujuan itu untuk menetralisir supaya jangan mengganggu umat manusia. Nah, gitu. Itu informasi misalnya gitu kan, di tempat A angker itu infonya dari mana itu? Ya, dari teman-teman di Desa Gotalamo itu. Jadi awalnya itu teman-teman di situ sampaikan bahwa di dalam kota ini salah satu tempat itu yang paling angker itu air kaca. Nah, di situ karena banyak celaka, banyak mereka dapat makhluk yang tidak kelihatan, dapat ular, pokoknya banyak cerita. Nah, saya penasaran. Saya sampaikan, coba kita ke sana di tempat itu. Nah, dibawalah saya ke sana untuk lihat. Itu seperti yang saya lihat itu, rupanya dalam mimpi itu seperti itu. Nah, setelah pulang, akhirnya saya bentuk jamaah zikir untuk melakukan semacam amal, tetapi di tempat itu. Di tempat. Jadi jamaah saya itu lebih kurang itu sekitar 6 sampai 9 orang. Karena harus satu frekuensi dengan saya. Pastinya juga harus yang bermental kuat dong. Ya, memang rata-rata pada saat saya bentuk itu kan pada umumnya itu mereka juga punya kemauan untuk mau zikir, tetapi kan bukan zikir di tempat yang angker. Nanti setelah saya sudah awalnya saya bentuk itu, saya sampaikan bahwa setiap malam yang kita harus berzikir itu di malam Jumat. Tetapi jam 12 malam. Itu malam Jumatnya kalau bahasa Jawa itu kan kayak ada malam Jumat Kliwon, malam Jumat apa, itu malam Jumat bebas? Bebas. Oh, bebas. Ya, malam Jumat. Dari awal sebelum kita datang, itu saya duluan. Duluan ke air kaca dan dialog dengan penghuni air kaca. Nah, saya sampaikan mohon maaf dan perkenalkan diri bahwa nama saya Mat Kaplale, asal dari Ambon, Sirisori Islam. Rencana sebentar malam ini mau datang zikir dengan jamaah-jamaah saya. Izin dulu. Iya, saya minta izin. Jadi saya mohon kalau daerah ini kalau memang moronya jahat atau baik, saya mohon maaf, tolong jangan ganggu. Toh, saya datang dengan tujuan baik. Nah, tolong jangan ganggu jamaah-jamaah saya. Tapi kalau kalian ganggu, berarti saya akan tuntut kalian di Yaumil Masyar. Nah, setelah saya sudah perkenalan dan saya mengajak kalau bisa di dalam air kaca ini ada moro-moro ini, mari bergabung. Mari kita bergabung bersama jamaah. Jadi saya bentuk jamaah dua, jamaah moro nyata dan jamaah moro secara astral, gaib. Jadi awal pertama saya bentuk itu saya undang kalau bisa nanti jam 12 malam kita zikir. Nah, tapi saya belum sampaikan bahwa zikir di tempat air kaca itu. Jadi sekitar habis Isya tidak salah di jam 8 itu teman-teman jamaah sudah datang. Sudah dengan jubah semua sudah datang. Ya. Jadi sampai di situ mereka sampaikan bahwa Bang, Abang, mari kita sudah siap. Saya bilang nanti jam 12 malam. Nah, jam 12 malam. Oke, kita sambil minum kopi dan segala macam. Sampai di jam 12 malam hujan. Hari itu hujan, rintik-rintik hujan. Saya tantangan bilang, dong itu pastinya. Iya, mereka belum tahu. Jadi saya bilang ambil air wudhu. Ambil air wudhu semua selesai. Baru saya sampaikan bahwa
Zikir perdana malam ini kita lakukan bukan di rumah di Gotalamo, tetapi di tempat mana yang tadi bilang di tempat mana itu? Teman saya Rusdi bilang di air kaca. Bisa, di tempat itu. Woi, semua tidak mau. Pastinya dong. Semua tidak mau. Itu baru hujan lagi. Semua tidak mau. Jadi mereka sampaikan ada yang bilang poros sakit, ada yang bilang kita mau pulang ke rumah dulu. Saya bilang ini bahaya ini. Bagaimana bisa-bisa jamaah tidak jadi nih? Saya sampaikan. Saya bilang mari. Saya kasih tausiah. Nanti sampai di tempat di sana baru nanti saya jelaskan, bukan jelaskan di sini. Mereka tidak mau, pokoknya banyak alasan. Nah, alhamdulillah dengan kuasa Allah saya ambil air 1 gelas, doakan, baru saya kasih minum teman-teman. Menenangkan dorong punya hati, akhirnya mereka berani. Dan malam itu kita ada 3 motor. Ya sekitar 6 orang, kita langsung menuju ke air kaca itu. Jadi jam 12 lebih pas hujan. Kita hanya bawa 1 senter. Nah, sampai di air kaca itu kan masih bambu-bambu itu, pohon-pohon bambu segala macam itu. Gelap sekali. Nah, setelah sampai di air kaca, kita turun. Turun sampai di airnya itu, di air. Nah, pas karena hujan besar, saya bingung, ini mau zikir di mana, di tempatnya ini di mana? Nah, saya lihat ke atas, pas jalan turun itu kan ada lubang, nah semacam goa kecil itu. Nah, saya punya salah satu jamaah namanya Yus. Saya bilang, Yus, coba kamu masuk dalam lubang itu, goa itu, coba lihat di dalam itu luas atau tidak. Yus takut. Iyalah. Yus bilang, abang, tidak apa-apa, jangan sampai ada ular. Saya bilang tidak apa-apa, karena saya juga baru pernah datang ke sini. Nah, saya sampaikan di Rusdi bilang, nah suruh Yus saja. Nah, akhirnya saya bilang, ini kita punya tujuan zikir, tidak usah takut. Saling lempar ya. Iya, Yus masuk. Akhirnya Yus masuk dalam goa di air kaca itu. Sampai di dalam dia sampaikan, dia bilang, abang di sini sekitar 10 orang atau 20 orang juga bisa. Kalau begitu semua masuk. Nah, akhirnya orang masuk. Dalam suasana di dalam gua itu kan ada lubang-lubang kecil. Nah, kita sudah tidak pusing lagi tuh apa ular ada atau tidak ada lagi. Nah, sampai di situ saya kasih yakinkan mereka. Saya yakinkan mereka tentang keyakinan. Nah, saya sampaikan, saya bilang nanti ada hal yang saya ingin sampaikan di dalam gua ini, dalam air kaca ini. Tetapi isap rokok dulu. Saya kasih dorong kita isap rokok. Ya, jadi kita sementara sebelum zikir kita isap rokok 1 batang dulu. Setelah habis isap rokok 1 batang, saya bilang kita hitung berapa orang ini. Jangan sampai pada saat zikir, habis zikir kita hitung sudah kurang orang. Ya, hitung 1, 2, 3, 6 orang. Hari itu 6 orang. 6 orang. Oke. Siap, saya kasih mati lampu. Jadi pada saat kasih mati lampu itu, astaga, itu gelap, itu memang kita belum mati, tapi dalam itu seperti dikubur sudah, itu gelap luar biasa. Nah, di dalam kegelapan itu saya memberikan keyakinan dan tausiah tentang arti dari zikir ini. Saya bilang, nah, makna bunuh lampu ini bagaimana? Gelap. Sudah tidak ada sesuatu apapun dalam gua ini, tidak ada. Di sini yang ditakutkan itu orang Morotai bilang ada semacam setan yang kuku panjang ya. Iya, di sini kan percaya itu ada kuku panjang. Nah, saya bilang sekarang ini kuku panjang itu atau suanggi apa segala macam itu kalau rencana mereka bunuh kita sudah mati semua di sini. Nah, coba panggilkan kalian punya orang tua, nama orang tua atau siapapun untuk minta tolong. Tidak akan. Hari ini saya langsung panggil. Wahai suanggi atau kuku panjang, mari bunuh ini. Mari bunuh orang. Orang takut, jangan teriak begitu, jangan teriak begitu. Kan saya bilang, kalau mereka datang cekik, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong selain hanya minta pertolongan kepada Allah. Maka saya kasih keyakinan hanya Allah saja, saya tidak usah pikir yang lain. Nah, setelah mereka sudah yakin, oke, baru kita lanjut. Ya. Yang kedua, saya bilang untuk mereka,
tujuan pembentukan jamaah zikir ini di samping keyakinan dan silaturahmi dan menetralisir keadaan jin-jin yang jahat, sehingga jangan lagi mengganggu manusia. Karena banyak saya dengar ada kecelakaan di seputaran air kaca. Nah, setelah zikir sampai hampir 2 jam, jam 3 malam selesai. Nah, di situ pada saat proses zikir itu memang beberapa jamaah melihat juga, banyak dengar semacam di situ bilang burung, ya pokoknya hal yang tidak bisa, ya, hanya tapi tidak sampai mengganggu, Dan di situ dalam suasana air kaca itu memang penghuninya itu seorang putri, tapi dijaga oleh ular. Jinnya itu jin moronya itu ular. Nah, di situ kalau kita niat baik, mereka baik. Tapi kalau kita niat jahat atau bikin sesuatu mungkin sombong apa segala macam, kita akan dapat. Mereka pun tahu gitu. Mereka tahu, ya. Jadi kalau ada yang bikin sesuatu di situ, kalau diganggu, cek diri toh. Mungkin ada bikin kesalahan. Itu malam Jumat pertama. Dan saya sampaikan bahwa zikir kita ini masih lanjut sampai 3 malam Jumat. Di tempat tersebut? Di tempat itu. Tapi setelah habis zikir pertama, kita pulang, sampai di rumah itu saya punya jamaah itu langsung hampir pingsan semua. Orang bilang, abang selama di Pulau Morotai dari kecil sampai besar belum pernah kita melakukan zikir itu di sini. Paling zikir di masjid atau di rumah. Zikir di sini kita takut dan segala macam. Saya kan sudah bilang tujuan zikir ini untuk apa tadi. Mereka kan sudah paham kan. Kita punya niat baik. Nah, tetapi saya bilang lagi malam Jumat berikutnya kita lagi, wih malam Jumat lagi. Nah, sampai benar-benar itu air kaca itu sampai bersih dari gangguan-gangguan jin moro yang jahat. Nah, itu. Itu waktu pulang bagaimana tuh mereka pastinya gemeter gitu. Mereka yang jamaah yang lain itu di depan, saya di belakang. Iya, karena mereka takut dong bilang, abang jangan di muka. Takutnya malah ditinggalin mereka begitu. Nah, sampai di sana itu mereka semua cerita ada berbagai penglihatan, ada dengar masing-masing. Iya, ada ini. Tapi saya tanya, ada yang ganggu, ada yang mungkin cekik? Oh tidak, tidak. Nah, akhirnya alhamdulillah kita melakukan zikir sampai 3 malam Jumat selesai. Lalu saya tanya lagi, saya pun jamaah-jamaah situ, di mana lagi tempat yang angker, yang ada jinnya, yang ada keramatnya itu. Nah, mereka bilang katanya di samping air kaca di dekat laut. Di dekat laut itu di masih wilayah air kaca. Itu katanya di situ moro juga yang jahat. Mereka sudah terbiasa tuh. Nah, saya memberikan keyakinan kita harus zikir situ mulai malam Jumat. Nah, mereka sudah terbiasa. Terbiasa ya. Nah, yang zikir di situ kita hampir 11 orang karena ada beberapa orang yang bergabung juga. Iya, bergabung juga. Nah, tujuan kita silaturahmi seperti tadi, pembersihan dan menetralisir keadaan itu. Nah, setelah perjalanan itu selesai, saya tanya lagi, kira-kira masih di Morotai ini masih ada yang tempat-tempat yang angker? Nah, mereka sampaikan masih. Katanya di Tanjung Degila. Nah, di Tanjung Degila itu ada satu kuburan itu hanya sejengkal. Nah, di situ aura mistiknya kuat. Ah, saya senang di situ. Ah, di situ kita zikir di situ 3 malam Jumat lagi, tetapi agak beda. Di situ langsung kelihatan. Jadi sebelum zikir hari Kamis sore itu saya sudah dengan sahabat saya itu, adik saudara-saudara itu, Pak Rusdi Tanimbar itu antar saya ke Tanjung Degila. Nah, minta pamit, kita minta permisi, sampaikan bahwa sebentar malam Jumat ini saya dengan jamaah-jamaah mau datang, tolong jangan ganggu. Nah, di situ sebentar saya berdialog di kubur itu, ada yang muncul. Ada yang muncul di belakang. Itu maaf sebelumnya, kuburan itu makam maksudnya wali kah atau makam apa begitu menurut? Itu kalau menurut cerita orang dari Morotai, katanya itu makam salah satu penyebar agama, wali juga, tapi dari Halmahera Timur tidak salah. Nah,
itu muncul di situ. Iya. Jadi pada saat lanjut dengan itu, saya minta permisi dengan Rusdi itu. Sementara saya minta permisi baca doa itu, secara nyata itu dia keluar, dia lewat. Ada orang yang lewat di seputaran itu, tapi langsung hilang. Langsung hilang. Saya juga dapat lihat, Rusdi juga dapat lihat. Sekejap, sekitar ya 10 detik. Sekitar jam berapa itu? Itu masih sore, masih jam 5. Tapi sekejap. 5 detik, 10 detik. Nah, akhirnya kita pulang, atur. Nah, pas tepat jam 12 malam, motor sekitar 3 motor kita langsung menuju ke Tanjung Degila. Sampai di Tanjung Degila, mereka masih takut, tapi karena keyakinan yang sudah tanamkan, mereka sudah terbiasa. Nah, saya sampaikan, mari kita isap rokok dulu satu-satu dulu. Setelah kita melakukan kita isap rokok selesai, di situ tiba-tiba dalam batin saya, zikir jangan seperti zikir di air kaca, jangan sama-sama. Tapi harus kita netralkan itu daerah itu dengan satu tempat, jaraknya 50 meter. Itu langsung dalam batin saya. Nah, tiba-tiba, iya tiba-tiba. Jadi jamaah-jamaah yang lain tidak tahu. Nah, ya, pertama saya ajak itu Rusdi, Rusdi Tanimbar. Rusdi ikut saya. Dia tanya mau kemana? Saya bilang, mari kita ke arah Tanjung Jerek, tapi sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu kelihatan itu Wawama, desa Wawama. Saya perkirakan sekitar 50 meter. Nah, saya bilang, Rusdi, Ngana di sini. Ngana duduk sendiri di sini untuk zikir. Kalau dia tanya, abang, saya sendiri? Saya bilang, iya tidak. Saya tidak mau. Saya tidak mau zikir. Saya tidak mau. Abang. Saya bilang, penuh dengan kejutan terus ini. Ini kan sudah zikir di air kaca sampai 3 kali, di muka air kaca 1 kali. Itu kan zikir jamaah. Tapi ini saya sendiri, saya belum mampu. Saya bilang harus. Saya memberikan keyakinan, makna saya untuk membentuk zikir itu supaya diberi kekuatan batin. Nanti ada DP makna untuk secara kenyataan, nanti saya akan jelaskan. Dia tanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baca doanya, baca apa? Saya bilang hanya cukup baca Al-Fatihah itu 50 kali saja. Sendiri saja. Oke, saya minta perlindungan kepada Allah, lindungi dia. Saya tinggalkan. Jadi ada jamaah sekitar 5 orang itu, mereka santai-santai, saya perokok. Saya datang, saya panggil satu lagi, Gusti, ikut saya. Ditanya mau kemana? Jalan saja. Saya bawa dia di pinggir pantai, berbatasan antara laut sama batu karang itu sekitar 2 meter, di ujung. Nah, dia tanya, Rusdi mana? Saya bilang, Rusdi saya sudah taruh di 50 meter di arah kiri. Jadi ini zikir sama-sama, tidak kamu sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, begitu pun yang satu. Nah, Is dan Iwan. Itu mereka tidak mau mati-mati. Tetapi itulah, saya bikin dengan konsep itu, akhirnya alhamdulillah semua bisa. Nah, saya balik sendiri di tempat keramat itu. Nah, saya sendiri situ. Tapi sebelum saya zikir, saya masih, karena ada masih sisa rokok, saya masih isap. Setelah itu baru tiba-tiba timbul ketakutan dalam diri saya. Saya baru pernah merasa takut itu. Kayak saya mau dibunuh begitu, kayak ya hantu atau moro, begitu. Pokoknya saya perasaan terlalu kuat mistiknya mungkin. Iya, mungkin itu. Jadi saya tiba-tiba rasa takut. Sebagai manusia saya rasa takut. Nah, saya langsung teringat, kesadaran saya muncul. Kalau saya takut, bagaimana dengan jamaah-jamaah saya? Nah, di situ langsung keyakinan muncul ulang. Alhamdulillah, rasa takut hilang. Nah, akhirnya saya sendiri. Saya sendiri situ yang melakukan zikir. Setelah zikir, semua selesai, asik dalam zikir sekitar jam 3, selesai 2 jam. Nah, selesai, saya ambil rokok, bakar. Baru saya teringat, Allah, saya pun jamaah-jamaah ada. Saya teringat. Astagfirullah. Saya teringat. Santai sendiri aja nih orang. Di situ saya langsung, pertama,
ambil itu yang jamaah pertama Rusdi Tanimbar itu. Rusdi, ya. Iya. Saya sampai di sana, ampun, sementara dia nangis itu, dia la ilaha illallah, pokoknya dia nangis, dia sambil zikir sambil nangis, karena takut toh. Iya pastinya dong. Nah, jadi saya mau tegur dia ini kalau kasar dia bisa langsung down, bisa stres ini. Nah, makanya saya pelan-pelan. Saya tanya, saya panggil dengan salam, Assalamualaikum Rusdi. Dia belum dengar, dia masih dia masih nangis. Nah, saya panggil yang kedua, Assalamualaikum Rusdi. Dia balik, Waalaikumsalam. Woi Pamat, nah, dia langsung peluk. Woi Pamat, kenapa? Karena betul iya ada orang lewat, saya lihat. Nah, dia lihat satu orang itu dia loncat ke sana, dia loncat ke mana, dia lihat di mata kepala, makanya dia takut. Dia takut. Saya bilang jangan takut. Dia orang itu, Moro itu loncat ke sana, loncat ke mana, ada ganggu? Tidak. Ada pukul ngana? Tidak. Nah, dia tidak pernah mengganggu, hanya kelihatan. Oke, tidak apa-apa, aman. Oke, sudah. Akhirnya dia tenang. Mari. Kok dia tanya, oh yang lain-lain mana? Saya bilang mari ikut saya. Kita ke yang satu Gusti lagi. Gusti tenang, sebentar zikir. La ilaha illallah. Kuat mental dia. Kuat mental. Lalu kita salam lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia kaget, abang, oke, kita ambil lagi. Kon dia bilang, yang lain-lain mana? Kita pokoknya jemput satu-satu. Itu yang Pak Gusti itu dia menceritakan ada hal lain tidak? Iya, masih orang takut kalau cerita di situ. Nanti sampai di rumah baru cerita kalau, makanya kita jemput satu-satu. Nah, yang terakhir itu kita jemput itu Iwan Siko. Sekarang ada kerja di Weda. Waktu sana itu dia sudah nangis lagi, Assalamualaikum, dia Waalaikumsalam, dia kaget. Waduh abang, tadi ada yang pegang-pegang punya belakang. Saya kan bilang, pegang dia ramas, dia pukul atau tidak, hanya seperti kayak apa? Aja. Ada meraba. Itu kan hanya itu saja, tidak apa-apa tuh, aman tuh. Itu akhirnya semua berkumpul di pusatnya keramat itu. Saya bilang, bagaimana pendapat? Bagaimana, ada yang lihat? Orang tidak mau, jangan cerita di sini karena takut. Nah, pulang sampai di rumah baru mereka sampai, aduh, kalau tadi model zikir model begini kita tidak mau pergi tuh. Kan selama ini kan zikir bersama tuh. Nah, saya memberikan tausiah terus, keyakinan terus. Nah, alhamdulillah sampai 3 kali. 3 malam berturut-turut kita zikir di sana, aman. Kita zikir kemudian ada jamaah juga, namanya Mikurung. Dia undang kita zikir juga di SP2. Informasi yang saya dapatkan, ada orang yang meninggal. Tetapi meninggal tidak wajar. Nah, mungkin ada istilah di sini bilang kuku panjang dan lain-lain. Nah, akhirnya diundang saya ke sana dengan jamaah-jamaah saya untuk pergi zikir. Sampai di SP2 jam 12 malam Jumat. Waktu kita mau zikir, saya tanya, kuku panjangnya itu di mana? Yang maksudnya kayak itu hantu apa itu? Itu di mana, di SP2 itu di mana? Dia bilang bukan di dalam kampung. Tapi dia tunjuk itu di hutan. Itu pohon beringin itu. Pohon beringin besar. Itu jarak sekitar 1 kilo lebih. Oh, di situ. Nah, kata itu mungkin tempat-tempat dorang taruh sesajian kah? Itu, entah bagaimana menurut dia seperti itu. Saya langsung bilang, malam ini kita batal zikir di rumah di sini. Lalu kita harus ke tempatnya di atas. Itu tempat Mikur itu, dia bilang, ampun Pak, saya tidak mau. Ini kan tujuan kita ini kan untuk melakukan pembersihan. Suruh siapa kasih tahu? Iya, dia tidak mau, dibilang ampun di situ tempatnya itu. Sudah memang kita sengaja. Alhamdulillah kita terobos sampai di tempat itu. Memang angker. Pastilah. Pohon beringin itu kan terkenal. Besar sekali, diameter 30 meter, ke dalamnya itu sekitar 3 meter. Nah, kita itu minta permisi, tapi luar biasa pada saat kita melakukan proses zikir, itu tiba-tiba cahaya dari pohon itu dia naik sampai ke langit. Cahaya itu cahaya kayak biru seperti tasbih dari Mekah itu, kalau ditaruh di gelap itu dia menyala itu. Nah,
Setelah zikir habis, netralisir selesai, habis zikir waktu mau pulang itu tempat jalan kita yang di sana itu kan rumput-rumput. Itu seperti sudah dipotong, sudah ditebas. Nah, jadi proses kita pengalaman di Morotai selama zikir, pokoknya di tempat-tempat yang angker itu kita senang. Artinya bukan untuk meminta berkah, meminta sesuatu, mustika, bukan. Itu yang waktu zikir di pohon beringin itu? Ya. Apa yang terjadi sama jemaah-jemaah? Ya, mereka semua pada melihat itu hal itu cahaya. Cahaya. Saya juga lihat. Tapi untuk melihat kayak misalnya ada gangguan tidak ada, karena saya sudah. Jadi sebelum zikir itu saya sudah peleh. Saya sudah pagar, melakukan pagar dari gangguan jin moro, sehingga jamaah-jamaah saya itu tidak akan diganggu. Tapi kita semua itu melihat cahaya nyata itu dia keluar dari pohon beringin itu. Nah, dengan satu keyakinan saya, alhamdulillah daerah situ bersih. Bersih. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya selama dengan jamaah-jamaah saya, spiritual saya melakukan spiritual di Morotai. Nah, ada juga setelah kita melakukan zikir itu ada masyarakat yang tahu, seperti ada yang sakit kena santet, para santet, atau kena gangguan jin moro. Kita dipanggil dengan jemaah-jemaah, bukan saya saja, tapi dengan jemaah-jemaah untuk kita ke sana melakukan pengobatan. Jadi di Morotai itu kita punya tujuan hanya itu, melakukan kebaikan. Nah, ada peristiwa yang unik lagi. Di 2010 sekitar pertengahan bulan itu, sekitar bulan-bulan mungkin Mei, itu ada teman di kantor, ada salah satu staf di kantor namanya Ibu Umian, orang ngele-ngele. Iya. Itu nama bisa disebutkan nama aslinya? Umian. Iya, orang ngele-ngele. Itu suaminya itu hilang. Iya. Dari ngele-ngele ke Tanjung Jere di Pulau Seberang. Ngele-ngele itu mana? Ngele-ngele itu di Morotai. Masih Morotai. Tetapi suaminya itu mau pergi ke Pulau Seberang di Halmahera. Itu di desanya itu namanya Tanjung Jere. Entah bagaimana sudah hampir 3-4 hari menghilang. Menghilang sampai saat ini juga tidak diketemukan. Sampai saat ini? Iya. Lalu di 2010 itu mungkin mereka sudah dengar kita ada bentuk jamaah zikir yang memang harus satu frekuensi dengan kita yang memang aneh. Yang senang seperti ini, spiritual, mereka datang. Umian datang dengan keluarganya, minta tolong kalau bisa kita ke Tanjung Jere untuk cari suaminya. Saya bilang boleh, yang penting siapkan bodi, artinya perahu. Jadi pada saat itu kita sampaikan di jamaah, mereka juga sanggup, mau. Sekitar jam 9 malam, jam 9 malam kita berangkat dari Desa Daruba ke Pulau Ngele-ngele. Jadi saya pikir Tanjung Jere itu di Ngele-ngele, padahal itu di Halmahera. Nah, sampai di Ngele-ngele jam 10 malam. Dikasih makan, kita semua kasih makan, semua selesai. Jam 12 saya tanya, mari sudah kita cari sudah itu yang orang hilang di Tanjung Jere itu. Nah, mereka sampaikan, Pak, sebentar, sekitar jam 1 baru kita keluar. Saya tanya, Tanjung Jere itu di mana? Oh, di Pulau Seberang. Saya pikir di sini. Di sini. Itu awal pertama saya datang di Pulau Morotai itu, saya keluar daerah itu, itu baru pertama itu. Akhirnya jam 1 kita pakai bodi besar. Bodi besar. Kita ada sekitar 30 orang. Dengan orang tua yang menghilang, yang anak-anaknya hilang itu orang tuanya itu juga ikut. Sama-sama. Jadi sampai di Tanjung Jere, di tempat yang keramat itu, di pinggir pantai itu, kita turun di situ. Nah, sampai di sana tuh sekitar jam 2, jam 3, setengah jam 3 malam. Nah, sampai
tempat di situ di Tanjung Jere, saya bentuk, saya sampaikan bahwa kita harus silaturahmi dengan Moro di sini dengan melakukan doa, tapi dengan zikir. Nah, saya yang pimpin. Setelah kita habis zikir, kita melakukan doa sampai selesai. Nah, saya sampaikan kita harus bagi 3 kelompok untuk mencari itu orang hilang itu. Jadi kelompok 1 ke arah kanan, 2 ke arah kiri, dan 3 yang ke arah hutan. Pada saat kita mau bergerak, sekitar 20 meter di pantai situ ada 3 senter. 1 senter besar, 1 sedang, 1 kecil. Ya, saya kita 20 meter. Mereka senter kita. Ya, saya sambil, ini jamaah-jamaah sudah di sana. Jangan dulu, jangan pergi dulu. Kita nanti sama-sama. Nah, itu yang sama-sama. Padahal saya sampaikan seperti itu, tidak sampai 5 detik, senternya mati. Orangnya tidak ada. Saya bilang ini memang keunikan Moro Moro Tanjung Jere ini. Akhirnya cari. Dikira Bapak mungkin ya manusia kali ya itu yang center. Iya, kita kira saya pejama karena kita 30 orang ini. Padahal tidak ada orang situ. Kita masih berkumpul semua. Nah, setelah kita cari seputaran situ, siapa tahu mungkin dia terdampar dengan perahunya itu. Lalu mungkin mayatnya di situ atau orangnya di situ. Padahal hanya dapat serpihan-serpihan itu perahu. Orangnya sudah tidak ada. Nah, oke. Sampai jam 6 pagi, kita dipanggil oleh keluarga di situ, di desa situ, keluarga untuk minum teh dulu sebelum kita kembali ke Ngele-Ngele. Nah, sampai di sana ada keluarga tanya, Pak, kok bagaimana nasib saya punya keluarga itu yang hilang? Orangnya di mana sekarang? Nah, alhamdulillah saya sampaikan, saya bilang pencarian tadi malam memang tidak dapat secara kasat mata. Tetapi saya, mohon maaf, saya ada memiliki sesuatu keunikan dalam diri. Saya bisa menjalankan seseorang atau kasih mati suri. Ya, mematikan seseorang secara gaib untuk menyuruh rohnya itu untuk melihat secara langsung di mana tempat atau saudaranya yang menghilang itu. Akhirnya keluarganya, tidak salah adiknya itu, dan saya siap untuk melakukan ritual itu. Oke, saya langsung matikan dia sementara atau mati suri, dan rohnya itu saya suruh berangkat. Mediasi lah ya. Iya. Nah, sekitar 10 menit, saya langsung kasih bangun kembali. Di situ dia ceritakan semua. Dia ceritakan semua tentang di mana tempat dia punya saudara itu menghilang. Awalnya dari Pulau Ngele-Ngele itu naik perahu biasa ini, perahu nelayan ini, dia sendiri. Sampai di Tanjung Jere mau dekat desa di negerinya itu tiba-tiba dia pusing. Itu yang suaminya Umian itu pusing. Dia pusing langsung dia jatuh dan pingsan. Dia pusing langsung jatuh pingsan. Makanya pingsan sampai di laut. Moro, makhluk yang kasat mata ini, astral ini, langsung ambil. Dan sementara di dalam itu kuasa atau tempat Moro. Tapi dia tidak meninggal, masih ada. Dan tempatnya yang dia jatuh itu dia tahu. Akhirnya dia sampaikan dengan bahasa Galela ya. Nah, saya kan tidak tahu, saya bilang coba jelaskan dengan bahasa Indonesia. Itu semua pada nangis, semua nangis, satu kampung itu nangis. Dan orang tuanya itu juga merasa puas. Karena sudah 3 hari masuk 4 hari, karena tidak tahu ada kejelasannya meninggalnya bagaimana. Akhirnya dia sudah jelas, dia sudah tahu bahwa oh anaknya seperti ini, dia rasa puas. Nah, kita balik dengan perahu cari tempatnya yang tenggelam itu di mana. Nah, dia kasih tunjuk ini tempat tenggelamnya di sebelah sini. Nah, kita baca doa, selesai kita balik ke Ngele-Ngele. Dan di situ malamnya langsung perintah dia punya ayah itu bilang, malam kita harus bikin tahlil. Nah, karena selama ini mereka tidak mau tahlil, dia marah, tidak mau karena anaknya tidak meninggal. Nah, makanya kalau dia dengar yang cerita itu, dia sudah yakin bahwa memang anaknya memang tidak meninggal, tapi sudah dibawa alam lain, dia sudah ikhlas saja. Nah, itu pengalaman spiritual saya. Berarti Pak, maaf, kalau yang tadi di Ngele-Ngele begitu, itu tidak meninggal?
di Tanjung Jerek. Iya, berarti Dia tenggelam karena dia pusing langsung pingsan, jatuh di laut. Jadi berada di alam lain. Masih gitu. ada alam laut. Iya, dia di alam lain. Kalau dia sadar itu kemungkinan jasadnya itu akan terapung dan paling terhempas ke pulau seberang. Jadi itu dia langsung lihat di mata kepala. Bukan saya yang lihat, dia sendiri yang lihat. Saudaranya sendiri yang lihat. Berarti udah ikhlas ya itu orang tuanya ya. Iya. Setelah mengetahui kejadiannya. Iya. Gitu. Makanya itu selama saya di Morotai ini banyak kejadian-kejadian yang saya dapatkan. Nah, pengalaman saya dengan jamaah-jamaah itu di salah satu desa. Ya. Di desa Morotai, Momojiu. Nah, itu ada mantan kepala desa Momojiu itu, ibunya itu kan masih keluarga kita, Sopala, marga Sopala. Cerita kejadian itu, keluarganya datang, bilang, abang, tolong datang ke mama dulu, karena mama sudah sakit, sudah masyarakat di sana itu sudah tunggu-tunggu, katanya waktunya sakaratul maut sudah tiba, karena sudah 3 hari 3 malam tuh mulutnya terkunci, orangnya pokoknya sudah terkunci, tidak bisa bergerak, dan itu katanya menurut orang di sana itu waktunya meninggal. Nah, jadi saya pikir kan hari itu waktu sore itu saya juga ada urusan lagi, makanya saya hanya kasih doa di air. Nanti saya bilang nanti malamnya baru saya muncul. Nah gitu. Akhirnya ini sampai di sana mau dikasih minum, tapi keluarga besarnya di situ sampaikan tidak usah, karena ini sudah tunggu-tunggu, artinya sudah dalam proses kematian sakaratul maut, jadi tidak perlu lagi pakai air. Nah, akhirnya yang saya punya keluarga itu dia marah, tidak bisa ini karena yang bikin ini Abang Mat Kaplal ini masih kita punya keluarga, masalah meninggal dan tidak itu urusan Tuhan, yang penting airnya dulu, doanya dulu, mereka kasih minum. Pada saat mereka kasih minum orang tuanya itu langsung kaget, langsung terlepas dia punya itu, dia langsung kaget bangun dari tempat tidur. Dia sampaikan, saya tidak mati, saya tidak mati, tetapi tadi saya melihat itu buaya, moro ini sudah berubah jadi buaya. Nah, kejadian itu ibu kepala desa punya orang tua itu kan sementara masak air, masak air dan segala macam itu. Jadi mungkin dia buang air panas itu kena moro di situ di dekat apa dia nama tempat cuci piring itu. Nah, akhirnya kena moro. Di situ ada moro. Waktu ibu itu masuk di kamar, orang tuanya yang masuk di kamar, itu dia lihat itu pintu terbuka. Nah, pintu terbuka, dikira mungkin anak-anaknya yang mau masuk. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Buaya 2 ekor. Buaya ada di Momojiu kan tidak ada. Buaya besar. Nah, saking terkejutnya dia itu langsung dia terkunci. Dia terkunci. Nah, pas malamnya habis maghrib saya ke sana, saya mau cek. Sampai di sana, mereka sudah peluk, alhamdulillah, syukur, untung abang punya air masuk, didoakan ke orang tua saya minum baru bisa sembuh. Dan itu sakaratul ya kan. Jadi di Morotai itu memang ada makhluk-makhluk yang ibaratnya makhluk astral ya. Nah, itu ada. Untung saja itu buaya cuma menampakkan diri ya. Iya, tidak mengganggu. Jadi pada intinya makanya sesuatu pekerjaan apapun di daerah Morotai itu harus kita melakukan minta permisi dulu. Memang sih kalau kita orang Jawa sana juga kalau untuk membuang air panas juga memang ya maaf ya, di sana itu kan memang tidak ada bangsa Moro, akan tetapi juga kan ada makhluk lain. Nah, kalau buang air panas itu memang ada permisi ya, maaf ya, kan gitu. Beda halnya dengan kita buang air biasa gitu kan. Kalau air panas itu kan panas. Nah, jadi itu juga kejadiannya buang air panas ya. Dia buang air panas. Nah, makanya pesan yang memang saya lihat di Morotai itu biar di dalam kota
di desa, biar orang warga asli di sini. Jadi kalau melakukan sesuatu itu mungkin ke kebun atau melakukan aktivitas itu harus permisi. Bahasa daerah di sini harus tabeah, ya, sehingga terhindar dari hal-hal itu. Karena daerah Moro ini memang yang saya lihat dalam perjalanan spiritual saya itu memang itu, dalam mimpi maupun dalam kenyataan spiritual itu ada dua itu. Ada Raja Moro Darat, itu baik, orangnya baik, dan Raja Moro Laut itu yang jahat, yang kasar. Iya. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita harus usahakan memiliki satu kekuatan dalam batin, artinya doa, dan menjaga adab. Jangan sombong di daerah sini. Dan bukan hanya Moro Tai, di tempat mana saja itu memang ada penghuni, ya. Jadi kita harus peka dan harus punya rasa hormat. Alhamdulillah, contohnya seperti saya dari 2009 sampai sekarang 2024, yang namanya Moro mau jahat untuk saya, mau ganggu saya, alhamdulillah tidak pernah. Karena saya tidak cari musuh, tapi malahan saya silaturahmi, dan saya punya jamaah, jamaah Moro juga ada, itu di Air Kaca saya bilang kan. Nah, dan pengalaman saya juga ada keluarga saya di Momojiu, itu Margahole, istrinya orang Galela. Karena dari Galela ke Momojiu itu lewat Air Kaca, makhluk yang ada di Air Kaca itu Moro itu 2 orang, suami istri, senang sama ipar saya itu orang Galela. Akhirnya dia kemasukan, tapi dia bisa melihat segala macam, pokoknya jangkauan di mana sih dia bisa dapat tahu. Ibu di mana, di Jawa pakai baju apa, dia bisa dapat tahu. Itu 10 tahun, selama 10 tahun. Itu dia bisa tahu itu. Dia bisa tahu di mana-mana, kampung mana, dia bisa tahu. Nah, tapi karena sering-seringnya itu dia jaga cerita sendiri, dia bisa membongkar rahasia-rahasia ini segala macam. Keluarga di Momojiu itu rasa tidak nyaman. Karena ada satu kejadian begini, dia bisa tahu itu karena ini. Waduh, ini bahaya ini kalau dia bisa bongkar semua ini. Nah, dipanggillah saya sama jamaah. Malam itu saya langsung ke sana di Momojiu. Nah, sampai di Momojiu, dia panggil, ini cucu saya nih. Ini yang kemasukan, ini cucu saya sudah datang. Oh, begitu. Akhirnya saya coba cek ini. Apakah ini betul orang tua saya, wali-wali, leluhur saya, atau siapa ini Moro? Nah, nanti setelah saya uji, padahal bukan para wali atau leluhur saya, tetapi itu adalah Moro yang menyamar. Asal usulnya Moro itu di Air Kaca. Saya tanya, kamu orang mana? Dari mana kamu ini? Nah, dia sampaikan bahwa saya ini adalah penghuni Air Kaca. Suami istri saya paling suka sama ibu ini. Dan saya tidak mau keluar dari jasadnya. Tubuhnya dia. Nah, saya langsung sampai. Tubuh dong, bukan jasad. Tubuh. Jasad itu orang yang sudah meninggal. Sorry. Nah, di situ saya langsung suruh keluar. Dengan Al-Hikmah, saya sampaikan keluar. Setelah dialog, oke, dia mau keluar. Tapi saya tanya lagi sebelum saya keluar, saya bilang, mohon maaf, Moro ini sudah beragama atau belum? Dia bilang, belum. Belum. Nah, kalau begitu saya mengajak dengan kebaikan. Nah, akhirnya Moro di dalam dirinya itu dia mau ikut masuk Islam. Dia nggak minta syarat itu? Ya, tidak. Nah, karena saya sudah pakai ilmu hikmah, jadi dia tidak bisa macam-macam. Kirain, gue mau keluar dari tubuh ini ya, yang penting gue mau minta ini. Ya, tidak bisa. Enggak. Iya. Nah, jadi setelah dia sudah melakukan syahadat dengan saya, dan dia sudah Islam, dan saya tanya, nama kamu siapa? Nah, dia bilang, saya tidak punya nama. Dia minta nama dari saya. Akhirnya yang kan suami istri, nah, laki-laki saya kasih nama Ali, yang perempuan saya kasih nama Fatimah. Nah, dia senang dengan nama itu, dan dia senang dengan agama baru.
Lalu dia bilang saya keluar tapi saya masuk ulang. Saya keluar dari tubuhnya tapi saya masuk ulang. Saya bilang jangan. Kalau sudah punya beragama itu tidak boleh ganggu umat manusia lagi. Oh gitu. Nah, setelah itu saya bilang kamu keluar tapi jangan tinggal di air kaca tapi harus ke belakang gunung sana. Nah, hanya sepakat dan alhamdulillah malam itu keluar sampai sekarang ini orang ipar saya itu tidak lagi masukkan. Jadi banyak keanehan di sini. Nah, yang artinya terkait Moro itu memang benar. Moro air kaca itu memang benar. Gitu ya. Dan tempat-tempat yang saya dengan jemaah-jemaah untuk tempat zikir itu sudah jadi ramai, sudah jadi tempat wisata. Air kaca sudah direhab jadi tempat wisata. Tanjung Dehgila itu sudah ramai, jalannya sudah dibuat. Jadi tempat-tempat mana minggu yang lalu saya dari Tanjung Dehgila juga. Tapi nggak tahu tempat yang mananya, tidak tahu sih. Sebelah kiri di ujung. Di ujung itu. Kan ada 2 tempat ya yang kita laluin kemarin, di mana itu? Iya. Oh, di ujung. Oh, yang di ujung, paling ujung. Paling ujung. Itu keunikan dari keramat itu. Itu biar padahal di pinggir pantai. Saya belum lihat ya itu makam yang di Tanjung Dehgila itu. Ada. Itu keunikannya itu 2 meter dari laut. Biar ombak sebesar apapun tidak bisa sampai. Itu ada patoknya atau? Tidak. Itu dulu kan belum ada dibuat permanen, dia punya tembok belum ada. Hanya kubur saja. Tapi mungkin ada orang yang sumbang, masyarakat di situ dibuatlah agak tembok, dinding. Dinding. Tetapi sampai sekarang itu ombak biar air pasang tidak akan masuk. Begitu. Ya, itu keramat. Nah, jadi pengalaman saya selama di Morotai itu sangat luar biasa, terutama di air kaca dan di Tanjung Dehgila dan tempat-tempat itu dari tahun 2010 sampai sekarang itu alhamdulillah kejadian-kejadian untuk kecelakaan dan segala macam itu alhamdulillah berkurang. Ya. Nah, kalau ada yang diganggu mungkin periksa diri, mungkin ada bikin sesuatu kah, kesalahan atau apa, makanya cepat-cepat minta maaf dan minta permisi. Itu pengalaman saya. Ada tempat lain gitu? Saya juga pernah ke desa di Morotai Utara, desa Bere-Bere di Keramat Gurua. Nah, saya dengan teman saya namanya Pak Rusman Mandea. Sampai di Bere-Bere jam 10 malam saya bilang tolong antarkan saya di tempat yang, kan saya tanya dia mana sini tempat yang paling angker. Dia bilang oh itu di Keramat Gurua. Nah, dia bawa saya di tempat itu. Keramat Gurua itu di pinggir pantai, pinggir pantai. Nah, saya ke sana, dia bilang untuk apa sana? Saya hanya silaturahmi. Nah, sampai di sana saya silaturahmi dengan mereka di situ, baca doa, selesai, saya balik. Hanya yang belum saya ke arah tempat keramat itu di Morotai Selatan Barat, katanya ada. Mana itu? Di Wayabula, tapi belum pernah ke sana. Ya, ada beberapa teman juga sampaikan di sana itu ada. Nah, jadi saya begitu. Kalau di mana tempatnya aneh dan segala macam, tetapi yang mengganggu manusia, nah itu saya ke sana. Sampai saat ini jemaah masih ada? Alhamdulillah masih. Ya. Menambah personil atau enggak itu? Kita tetap seperti itu, ada kita sekitar 15. Iya, 15. Hanya orang-orang tertentu saja. Iya, makanya saya bilang harus satu frekuensi. Ya, satu frekuensi pemahaman. Karena tujuan bentuk zikir itu yang seperti saya akan sampaikan yang tadi itu, kita zikir terbuka tetapi dengan tujuan ada. Pertama keyakinan, kedua menetralisir keadaan jangan sampai terjadi gangguan-gangguan dari Moro, dan ketiga membantu orang. Misalnya ada orang kemasukan, kena ilmu hitam, kita yang kasih bersih, walaupun kita ini bukan apa-apa, tapi hanya kita menolong. Barangkali nih warga Morotai. Siapa tahu pemirsa orang Morotai yang ada gangguan-gangguan
di luar non medis bisa menghubungi Pak Ahmad Kaflale sini ya. Nanti ada nama Facebooknya juga. Ada. Oh, apa nama Facebooknya itu? Ahmad Kaflale. Ahmad Kaflale. Nanti di link deskripsi bisa pemirsa lihat ya. Kalau di sini kan mungkin privacy ya. Nanti silakan menghubungi secara langsung kepada beliau. Bisa begitu, Pak? Ya, artinya saya tidak sampai seperti itu, bukan jangan sampai kita pamer kan. Iya, bukan pamer, ya, cuma artinya, kan kalau memang ada orang yang membutuhkan. Nah, itu maksudnya ya kan. Siapa tahu pada saat ini misalnya gitu lagi sakit parah atau sudah berobat ke sana sini ya kan. Pastinya hal-hal yang begitu kan tidak terdeteksi oleh medis, ya enggak? Namanya kita ikhtiar begitu. Siapa tahu dengan Bapak ini cocok begitu kan? Insya Allah. Kemudian ada di tempat-tempat lain bagaimana? Ya sementara yang kita zikir itu yang selama ini di tempat yang cari tempat aman lah. Setelah karamat semua sudah selesai kita zikir, biar kita tempat di Tanjung Degila atau di tempat yang lain, tapi biar tidak usah di tempat karamat, yang penting tempat yang di situ kelihatan nyaman ya kita di situ. Oke. Ya, kita di situ. Ya, terima kasih sudah menceritakan hal-hal spiritualnya. Nah, pesan singkat apa nih yang ingin diberikan kepada pemirsa? Iya, terima kasih. Jadi dalam pesan saya ini saya mohon maaf, bukan saya bangga diri, tetapi saya ingin hanya menyampaikan bahwa kenapa ada makhluk astral atau Moro itu bukan hanya di sini, tetapi di setiap tempat itu ada. Dengan kejadian-kejadian yang saya alami, kita di tempat mana saja kita harus hormati dan usahakan memiliki adab, sopan, baik dengan siapa saja. Dan kalau kita berjalan di tempat-tempat yang baru kita lalui atau kita baru pernah datang, kita harus meminta permisi sehingga jangan diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Yang kedua, kita harus tingkatkan iman kita sehingga kita yang kuat, karena makhluk di alam semesta ini yang mulia di antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan hanya manusia. Tetapi kalau misalnya adabnya tidak ada, perbuatannya salah, dan dia akan mendapatkan risiko. Tetapi kalau dia bawa diri baik, insya Allah aman. Ya. Oke. Terima kasih Pak atas berbagi ceritanya. Ya, sama-sama. Ya pemirsa, sekian saja pengalaman dari beliau. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.